Setahu saya tidak demikian bahwa Soeharto adalah kesayangan Bung Karno, karena setahu saya kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani, dan selalu yang saya lihat di istana untuk berdiskusi soal politik adalah Pak Yani. Tidak ada saya pernah lihat Soeharto di dalam istana gitu ya. Kebetulan juga Yani memang lingkaran dekat dengan Bung Karno. Iya. Pak Harto ini adalah komandan lapangan. Iya, jadi saya nggak bisa katakan jadi kalau menyelamatkan Bung Karno mau dikudeta oleh Jenderal Darsono, kemudian ditugaskan untuk merebut Papua, dan ini perintahnya. Kenapa? Karena percaya Bung Karno. Kalau nggak percaya, ya karena artinya itu kan sudah di dalam. Pak Harto dulu ketika oleh Pak Nasution ditarik dari Pangdam 4 dan tidak dikasih jabatan, sudah perintah Pak, Bung Karno supaya Bapak kasih jabatan dan kemudian jadikan Pangkostrat. Bapak lebih setuju dengan informasi yang lebih memihak kepada Pak Harto. Tapi kalau saya lihat sendiri, saya juga sebagai saksi di dalam perjalanan bapak saya berpolitik ya. Jadi saya sanggah itu, saya sangkal itu bahwa kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani, memang karena selalu saya lihat di istana, bukan Soeharto. Kemudian di dalam surat SP 11 Maret tidak dilakukan dengan baik oleh Soeharto, karena di situ ada poin bahwa harus adanya musyawarah dengan presiden dan para panglima. Tapi tidak, Soeharto jalan sendiri. Pembubaran PKI itu adalah keputusan Soeharto itu sendiri. Tidak ada disebutkan musyawarah. Baca Super Semar. Iyalah, artinya langkah-langkah yang dianggap perlu. Ya perlu, tapi dia melakukan ada dalam sejarah, dia melakukan koordinasi dengan panglima angkatan lain. Saya baca dalam sejarah. Iya, itu maksud saya. Itu ada dia lakukan. Loh iya, tidak ada jadi kata-kata. Ibu kan waktu itu bukan sebagai orang yang mengetahui persoalannya, sama dengan saya. Tapi saya baca Bapak sejarah. jangan menyepelekan. Saya umur 14 tahun saya mempelajari itu. Saya di ring yang pertama ya Pak. Ya, di ring pertama saya juga membaca sejarah. Iya, tapi itu maksudnya walaupun Ibu mengalami semuanya itu ya. Saya minta tidak. Ya, jadi kalau Ibu memang kalau itu bentar ya. Memang yang dekat dengan kesayangan Bung Karno kita dengar Ahmad Yani, karena beliau lingkaran dekat dengan Bung Karno. Ini komandan lapangan. Dan ini kalau dia nggak komandan lapangan ditunjuk, dia kan nggak. Sudahlah, jangan dengan polesan. Bung Karno merasa, Bapak tahu, waktu Bung Karno ditahan sebagai tapol nih Pak, tahanan rumah tapi ya, tahanan rumah Pak. Bung Karno menangis terseduh-seduh dengan tragedi yang terjadi di bangsa ini. Ya, dan beliau berkata bahwa Soeharto adalah mengkhianatinya. Itu kan Bapak nggak tahu, saya yang tahu. Ya, Ibu tahu. Ya. Tapi Ibu tahu nggak bahwa Bung Karno mau dibunuh dan mau diserbu massa? Siapa yang ngamankan? Kan Pak Harto toh? Kalau nggak diserbu massa. Ya masa itu kan kami juga itu sedang bergerak sudah direkayasa. Bagaimana? Karena gerakan mahasiswa pada waktu itu. Dua-duanya tidak bisa kita buktikan sekarang. Ini selain menteri-menteri ya. Kemudian juga ada catatan, ini sangat kunci sekali. Ini pelaku yang membuat suatu buku pledoi dari Kolonel Alatif. Dia pelaku dari G30S. Dan di sini dia menyatakan Soeharto terlibat G30S. Di dalam analisa saya, G30S itu bukan hanya sekedar suatu aksi, tetapi adalah suatu judul grup tentara segelintir dari Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung dan dari Kodam Jaya yang dipimpin juga oleh Kolonel Latif. Jadi segelintir pasukan Angkatan Darat ini, TNI Angkatan Darat ini yang beraksi untuk menculik sampai kok ada pembunuhan juga. Di sini nyata sekali bahwa ya begitu, karena sebelum dia melakukan aksi dengan pasukannya menculik para pahlawan revolusi, saya sampai kejar dia di penjara waktu itu masih hidup.
Saya kejar, saya tanyakan, Pak Latif apa ceritanya pada waktu itu. Dia selalu bilang, dan seperti apa yang dia tuliskan, dia bilang, saya sudah lapor sama siapa Pak? Saya lapor sama Pak Harto. Artinya ngapain kok lapor sama Pak Harto bahwa pasukan sudah siap untuk bergerak menculik para pahlawan revolusi? Kenapa pada Soeharto? Itu kunci. Kenapa bukan kepada Pak Yani umpamanya? Atau kalau ini juga disebutkan di sini, kalau memang Soeharto tidak setuju dengan G30S, dia bisa lapor ke atasannya, yaitu Menpangat Ahmad Yani. Orang yang sudah tersiksa, teraniaya di penjara bertahun-tahun busuk ya dengan lukanya, tidak mungkin berbohong. Dia akan sangat jujur dengan nuraninya, dengan sukmanya. Dia sangat menyesali, kecewa, sedih karena dia dikhianati oleh Soeharto. Artinya ada suatu konspirasi, tadinya Soeharto akan mendukung gerakan tersebut, tapi ternyata di mereka ini yang menjadi, kalau di sepak bola kan gelandang ya, yang penyerang ini malah justru dibasmi, dilibas seperti katanya Bung Nurdin gitu loh. Jadi semua dari grup G30S ini di dalam curhat-curhat para tapol, antara tapolnya juga ini menteri-menteri kabinet Dwi Kora yang kemudian cerita pada saya, hanya satu yang masih hidup, itu juga cerita semua kelompok G30S itu mereka sangat kecewa karena Soeharto ingkar. Bagi mereka ya jelas kok mereka yang jadinya dilibas, sedangkan mereka membantu itu melakukan aksi untuk awalnya.